Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita bakalan lanjutin konsep fundamental kita yang udah pernah apa namanya yang kemarin udah kita bahas di video yang lain ya kan ya. Dan sekarang kita bakal bahas itu fokusnya untuk yang eksponen dan juga akar gitu ya. Jadi seperti yang aku bilang apa namanya, jadi kita benar-benar full fokusnya adalah di bagian penyederhanaan nih gitu. Nah, oke. Nah, jadi sekarang kita langsung mulai aja, teman-teman. Nah, jadi di sini itu kita bakal belajar tentang ya sama ya, teknik juga ya, teman-teman ya. Nah, ini teknik simplifikasi juga. Ingat fungsi dari aljabar itu apa, teman-teman? Kita ingin mensimplifikasi, oke? Semakin simpel bentuknya, maka semakin enak dilihat. Nah, di sini kita akan belajar teknik simplifikasi yang lainnya, yaitu khususnya itu adalah di bagian eksponen ya. Eksponen yang bentuknya tuh pangkat, oke? Pangkat dan akar. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke? Nah, dia pangkat dan juga akar. Nah, ini itu penting karena dia ya udah ya ya banyak gitu ya. Kemarin kan tuh aku udah ajarin konsep generalisasi kan, ya nggak? Tentang konsep generalisasi, terus tentang konsep aljabar, konsep segala macam gitu kan ya. Sekarang kita bakal move ke bagian eksponen yang ada pangkat-pangkatan gitu. Dimana di sini bakalan ngalir ya, oke? Di sini bakalan ngalir teman-teman. Bakal melanjuti generalisasi yang udah pernah aku ajarin. Nah gitu ya. Nah ini sekarang kita lanjutin ke konsep eksponen sama aljabar. Nah sekarang untuk aljabar eksponen ya kita mulai dulu dari ya udah definisi untuk ya pangkat ya. Oke teman-teman. Seperti yang aku bilang, konsep aljabar yang kayak kemarin ya. Ketika ada variabel, maka variabel ini kan ada suatu permisalan kan nih. Oke, dia ada suatu permisalan atau dia ada sebuah objek. Maka ya kita bisa generalisasi dia, ya bisa kita simplifikasi kalau misalnya variabelnya itu sama. Nah, di sini secara makna dulu. Nah, secara makna ya. Nah, untuk eksponen, ya udah, dia adalah suatu bilangan pangkat sesuatu, teman-teman. Oke? Jadi suatu bilangan, nah terus pangkat sesuatu ya. Oke? Nah, katakan di sini A pangkat 2. Artinya itu adalah A dikali dengan A. Oke? Nah, sekarang ya kalau misalnya di sini ada X pangkat 3. Artinya adalah X dikali X dikali X. Nah, ingat konsep yang aku ajarin kemarin ya, yang konsep generalisasi. Nah, sekarang aku mau bawa ke arah situ. Jadi, kalau misalnya di sini ada kotak kuadrat, berarti dia artinya apa sih, teman-teman? Nah, artinya adalah ya kotak dikali sama kotak. Oke? Ingat konsep generalisasi, kotak ini bisa apapun itu. Oke? Nah, ya katakan di kotak ini dia isinya macam-macam, ya katakanlah angka. Nah, kalau kotak ini angka, ya udah 5 dikali 5. Nah, kayak gitu ya. Oke, secara definisi eksponen artinya adalah kayak gini. Nah, ya sekarang kalau misalnya ya, di sini dia bentuknya tuh ada X tambah 1 kuadrat. Nah, ini yang aku bilang ke kalian, bahwa kalian harus hati-hati. Ini bukanlah X kuadrat tambah 1 kuadrat. Bukan ya. Ini salah besar. Oke? Tapi ingat definisi dari bilangan pangkat. Nah, dia definisinya apa teman-teman? Ya kotak dikali kotak kan? Ya enggak? Nah, X tambah 1 ini kan dia bisa kita generalisasikan.
ya kita jadiin dia satu bentuk, ya kotak gitu. Berarti secara artinya, ya udah dia adalah kotak kuadrat, oke? Atau X tambah satunya yang ada 2. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Bisa ditanggap? Aman ya? Oke. Nah, ya udah ingat. Nah, isi kotak ini bisa apapun itu. Katakan bentuknya ya, katakan ya 3 log 5 kuadrat. Nah, ya udah, ya artinya dia ada 3 log 5 dikali 3 log 5. Karena dia bisa kita generalisasi kotak kuadrat. Kotak dikaliin kotak. Nah, jadi cara mainnya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke? Nah, dia cara mainnya kayak gitu secara ya definisinya. Ya kalau misalnya pangkatnya lebih dari 2 gimana? Ya udah. Ya kalau misalnya katakan di sini ya kotak pangkat 5, ya udah kotak dikali kotak, dikali kotak, dikali kotak, dikali kotak. Nah, ingat, ini adalah konsep matematika ketika kita masuk ke katakan yang soal nanti. Itu ya kita udah nggak dikasih tahu buat cara-caranya. Langsung pakai mindset kita. Oke? Benar-benar kayak ya udah ya langsung pakai ya mindset kita. Nah, ini juga harus kita uh, ya kita harus paham bahwa ya bentuk ini bisa juga ya kita pandang jadi kotak pangkat 3 sama kotak pangkat 2. Oke? Nah, katakan kita ini kelompokin. Nah, ini jadi kotak pangkat 3. Ini jadi kotak 2, ya kan? Ya boleh-boleh aja. Pokoknya ya kita boleh mengubah bentuknya dia asalkan kita enggak merubah nilainya. Nilainya ya udah kotak pangkat 5. Tapi kotak pangkat 5 dia bisa bentuknya ke macam-macam. Bisa ke sini, bisa ke sini, dan bisa ke sini. Bebas ya. Ingat ya. Ketika kita belajar metode matematika, dia itu nggak ada aturannya. Benar-benar pure bebas ya. Oke? Nah, jadi ya kayak gitu ya secara ya definisinya. Nah, sekarang kita ya buat lanjut lagi. Nah, bedanya sama variabel yang lain tuh apa gitu ya? Katakan 5x kuadrat dengan 2x. Itu dia punya suatu variabel yang beda, teman-teman. Ini dia punya ya variabelnya adalah x kuadrat. Nah, nah variabelnya adalah x. Nah, walaupun dia sama-sama x, tapi dia nggak bisa kita gabung ya. Oke? Dia ini yang nggak bisa kita gabung. Jangan tiba-tiba kalian tulis 7x kuadrat. Oke? Ini salah besar. Nah, ingat ya bahwa variabel ya dia itu adalah yang merepresentasikan sesuatu. Makanya ketika dia pangkatnya beda, ya artinya dia juga beda. Nah, secara konsep kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang di sini ya udah katakan yang kita udah paham ya makna dari variabel. Nah, contoh deh sekarang nih ya, misalkan ada 16 A pangkat 4 B pangkat 2 tambah C tambah 5 A B C min 4 A pangkat 4 B kuadrat kali C. Nah, ini dikali ya teman-teman ya, dikali C. Nah, bentuk ini bisa disederhanain nggak teman-teman? Bentuk ini ada yang bisa kita gabungin nggak? Nah, bisa ya. Oke. Di sini kan A pangkat 4, B pangkat 2 sama C kan? Di sini A pangkat 4, B pangkat 2 sama C kan? Nah, yang sama bentuknya bisa kita generalisasi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, tapi yang ABC ini, dia kan beda kan bentuknya kan? Sama yang ini sama yang ini kan? Berarti dia variabelnya juga beda. Gitu. Berarti dia kalau misalnya kita mau simplifikasi, ya udah, ya bakal jadinya yang sama aja yang kita gabung. 16 dikurangin 4. Berarti 12
A pangkat 4, B pangkat 2C, ditambah 5A, B, C. Nah, kayak gini ya. Bisa dipahamin teman-teman? Nah, sekarang gimana kalau misalnya 7XY ditambah 7XY kuadrat min 7X kuadrat Y. Nah, kalau kayak gini, ada yang bisa kita gabung nggak? Ayo. Ini, ini, ini. Ada yang bisa kita gabung nggak? Oke, nggak ada ya. Betul. Dia beda semua ya. Nah, berarti dia nggak bisa digabung. Oke? Jadi, ya udah secara eksponen, nah secara konsepnya tuh ya kayak gitu. Nah, aman ya teman-teman ya. Nah, sekarang di sini ya kita bakalan ya coba dulu ya untuk belajar ya aturan-aturan ya dasarnya gitu. Nah, oke, nah ini ada yang nanya. Nah, tapi X-nya bisa dikeluarin nggak sih, Kak? Bisa, betul. Karena X-nya itu sama, ya kan? Komponennya sama. Jadi, dia bisa kita tarik, bisa kita faktorin. Oke? Ingat yang fundamental 4 yang kemarin aku udah ya ajarin ya teman-teman ya. Untuk teknik pemfaktoran. Yang sama bisa kita keluarin. Jadi emang kita udah nggak bakal dikasih tahu tuh itunya. Yang nggak bakal dikasih tahu, kita harus ngapain. Tapi kita harus tahu, ya kita harus ngapain. Oke? Nah, sekarang kita bakal belajar dulu tentang teknik simplifikasi. Nah, di sini secara definisi, oke? Nah, ya kita sekarang ya bakalan belajar tentang sifat, gitu ya. Sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, nah kita sekarang ya lebih pahamin dari segi konsepnya dulu. Misalkan di sini ya contoh ya, ada x kuadrat dikali x pangkat 3. Nah, dia secara definisi itu gimana? Ya, secara definisi, dia itu kan x dikali x, ya kan? Yang x yang pangkat 2 kan ya kita bisa ya pecah jadi gini kan, x kali x kan. Nah, yang x pangkat 3, nah ini kita pecah lagi, jadi x dikali x dikali x. Oke? Nah, ini ya kalau misalnya dia ada perkalian dan ada eksponennya, secara definisi kan dia gini kan? Ya enggak? Nah, berarti dia, ya tulisannya ini adalah dia bakal jadi x dipangkatin 5. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, dia secara artinya, ya udah gitu. Ini jadi gini, ini jadi gini. Nah, ini ya bisa kita ya generalisasi gitu. Ya kalau misalnya bentuknya itu aneh, ya kotak pangkat 2 dikali kotak pangkat 3, berarti kan dia bakal jadi ya kotak dikali kotak, ya kan? Terus dikali kotak, dikali kotak, dikali kotak. Ini jadinya kotak pangkat 5. Nah, akhirnya dari definisi ini, ya lahirlah sifat yang pertama, yaitu ya ketika ada suatu bilangan, oke, ada suatu bilangan yang punya pangkat, dikali dengan bilangan yang lain, dia dengan bilangan utamanya atau basisnya yang sama, ya kan? Nah ini pangkat n, maka dia bakal jadinya adalah kotak pangkat m ditambah n, oke? Nah ingat, dia bisa berlaku sebaliknya, oke? Bisa dari kiri ke kanan, dia ada kotak pangkat m dikali kotak pangkat n, nah jadinya adalah kotak m tambah n, atau bisa sebaliknya,
Ya dari bentuk ini ya kita pecah jadi kayak gini. Nah kayak gitu ya. Oh ya, nah ini aku lupa. Atasnya juga bisa kena konsep generalisasi teman-teman. Nah ya katakan di sini kotak pangkat segitiga. Oke. Nah ini kotak ini pangkat segitiga dikali sama kotak pangkat bintang. Oke. Nah ini dia kena apa namanya kena generalisasi ya. Ya artinya dia bisa merepresentasikan apapun itu asal dia bentuknya sama. Oke. Nah berarti dia bisa kita gabung. Nah jadinya adalah kotak segitiga ditambah bintang. Nah kayak gitu ya. Oke. Jadi ya dia ketika ya kayak gini dikali maka ya pangkat ya bisa kita gabung. Nah ini adalah simplifikasi yang pertama. Oke. Nah contoh yang generalisasi ini gimana sih? Gitu ya. Katakan di sini ada X tambah 1, X kuadrat tambah 1 dikali sama X tambah 1 ditambah 2. Nah, ya kalau misalnya kalian pahamin dari sisi generalisasinya, ya kalian ini yang bentuk perkalian ini, dia bisa kita generalisasiin. Nah ini kan sama kan? Ya nggak? Nah kalau sama dia bisa kita kotakin kan? Nah berarti kan formatnya, ya kotak pangkat sesuatu dikali sama kotak, ya pangkat sesuatu kan? Oke? Nah bisa ngelihat teman-teman polanya? Berarti dia bisa kita gabung atau bisa kita simplifikasi. Jadi X tambah 1 pangkat X kuadrat tambah 1 ditambah 2. Nah, dia bisa jadi ya X tambah 1 X kuadrat ditambah 3. Oke? Nah, ini contoh ya. Oke? Nah, ini yang kalian lihat itu harus dari ya polanya gitu. Ya pola bisa menggeneralisasi suatu bentuk yang sama, ya kita bisa anggap dia sama. Sampai sini bisa diikutin nggak teman-teman? Aman? Ini ya. Nah ini kan ini kotak. Nah jadi kalau misalnya ketemu yang bentuknya dia adalah kotak dikali sama kotak, ya kan ya. Nah tapi dia masing-masing punya pangkat, ya berarti ini bisa kita gabung, gitu. Nah kayak gitu ya, oke? Nah yaudah, berarti ini ya definisi dia bisa apapun itu bentuknya. Katakan mau bentuknya yang aneh sekalipun, A tambah B per C pangkat X kuadrat tambah 1 dikali A tambah B per C dipangkatin sama 5. Iya, ini kan sama ya, bisa kita generalisasikan. Di sini kotak dikali kotak kan, berarti bisa kita gabung. Oke? Nah, tapi kalau misalnya di sini cuma A tambah B, nah dia bisa digabung nggak teman-teman? Nah, dia nggak bisa digabung. Oke? Karena ya konsep generalisasinya dia nggak masuk. Ini dan ini bentuknya beda, nggak bisa kita samain. Oke? Nah, sampai sini ya bisa dipahamin ya. Nah, ya dia tuh ya definisi ya kenapa aku ajarin ini karena ya bentuknya tuh bisa macam-macam. Bisa aja kayak tadi, bisa aja dia bentuk kayak gini, X tambah 1 dikali apa namanya? Dikatakan X tambah 1 pangkat X dikali sama X tambah 1. Nah, kayak gini kan juga bisa ya? Iya nggak? Nah, katakan gini. Nah, ya katakan kalian ketemu perhitungan matematika, yang formatnya udah yang nggak karuan lah, udah banyak jenisnya ya. Nah, ya selama kalian paham konsep generalisasi ini dengan baik, nah dia kan sama aja kayak ya kotak pangkat 3 dikali kotak kan.
Nah, dia bisa kita gabung nggak, teman-teman? Oke, dia bisa kita gabung. Oke, nah jadinya berapa? Nah, ya kotak, ini kotak. Berarti kan dia jadinya adalah kotak pangkat 4 kan? Ya nggak? Ya, betul. Akar X tambah 1 dipangkatin sama 4. Gitu. Oke? Ini adalah konsep dari generalisasi. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kebetulan ada yang nanya, Kak, kalau pertambahan sama pengurangan pengkuadrat, apakah ada sifatnya? Sebenarnya kalau ditanya sifatnya ada atau enggak, itu ada, ya kan? Nah, ya tapi nanti tuh bakal aku jelasin deh, oke? Kalau yang atas, kenapa nggak naik pangkatnya? Nah, ya dia kan naik. Sini kan kotak. Nah, berarti kan ini ditambah ini kan, kuadrat tambah 1 ditambah 2. Ya, oke? Nah, tapi ya ketika kita proses ini, ya masuknya tuh ke konsep yang kemarin, simplifikasi aljabar. Aman? Bisa ditangkap, teman-teman? Ya, yang bawah ini tuh kan, ya nggak? Berarti kan dia bisa jadi ya 3 ditambah 1. Berarti kan akar X tambah 1 pangkat 4. Itu namanya konsep generalisasi. Di sini aku benar-benar ya nekenin ini terus. Tuh. Nah, jadi pangkat 4 dari kan dia sifatnya ya kotak di pangkat 3 dikali ya kotak pangkat 1 kan. Berarti kan jadinya adalah kotak 3 ditambah 1. Nah, 3 tambah 1 dia 4 ya. Oke. Nah, sekarang ya kita ya lanjut lagi. Nah, ya tapi hati-hati. Ya kalau misalnya kalian ketemu nih ya, katakan X kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, ini jangan sampai ketukar jadi X pangkat 4. Karena dia salah. Oke. Nah, ya kalau misalnya X kuadrat tambah X kuadrat, berarti kan dia ya kepengaruh sifat generalisasi yang lain, yaitu adalah kotak ditambah kotak. Berarti apa kotak tambah kotak? Jadi 2 kotak kan? Atau 2 X kuadrat. Nah, gitu. Ini juga menjawab pertanyaan yang tadi. Selalu kembaliin ke definisi matematikanya ya, teman-teman ya. Oke? Selalu pahamin dari definisi matematikanya. Nah, ketik 1 yang udah aman. Oke. Nah, kayak gitu. Sekarang ini adalah ya perkalian eksponen. Ya kan? Nah, ini ada teknik yang pertama ya. Oke. Nah, ini aku nggak mau pakai apa namanya kayak istilah kayak sifat-sifat, itu aku nggak mau. Nah, ini aku bakal jelasin. Ini adalah teknik pertama, yaitu adalah perkalian eksponen. Oke? Ya ketika kalian ketemu perkalian eksponen, nah kalian ya pakai teknik yang pertama ini. Sekarang aku masuk ke teknik yang kedua, yaitu pembagian eksponen. Oke? Nah, jadi ya kalau aku yang ngajarin dari rumusnya gitu ya, ya pasti kalian yang nggak bisa pakai. Di sini sekarang apa namanya dia uh, ya udah dia bakal belajar kayak ada perkalian. Sekarang dia belajar ketemu ya, pembagian. Sekarang kita balik ke definisinya juga yang kayak tadi. Oke, sekarang katakan ada eksponen yang sama bentuknya dibagi. Di sini aku langsung pakai konsep ya generalisasi ya, ya kotak ya, ya kan.
Nah, katakan ada kotak pangkat 3 dibagi sama kotak pangkat 2. Nah, dia secara definisi itu kayak gimana sih? Ya, secara definisi, dia kan bakal jadi ini kotak dikali kotak dikali kotak, ya kan? Terus dibagi sama ya kotak dikali kotak. Oke? Nah, secara definisi kan kayak gini. Akhirnya kita bisa coret sama coret kan? Nah, sisanya ya adalah kotak sama satu kan? Ya nggak? Secara definisi dia kayak gini. Oke? Nah, katakan di sini kotak pangkat 7 dibagi kotak pangkat 3. Wait, ini agak nge-lag ya teman-teman ya. Oke. Nah, berarti kan dia jadinya adalah ini kan kotak, 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 kotak. Ada 7 dibagi ya kotak sama kotak kan. Ini secara definisi dan makna. Berarti di sini 3 coret, di sini 3 coret. Berarti dia bakalan jadi ya kotaknya ada 4 kan. Atau artinya kotak di pangkat 4. Gitu. Oke? Ini secara definisinya teman-teman. Nah, dari hasil definisi ini lahirlah suatu sifat yang pernah kalian pelajarin. Gitu. Oke? Yaitu yang pernah kalian pelajarin ada A pangkat M dibagi sama A pangkat N. Jadinya, ya ini bisa kita ubah. Dia jadi A pangkat M dikurangin N. Oke? Nah, dia kayak gini. Atau kalau kita generalisasi, oke, di sini ada kotak pangkat M. Jangan deh. Di sini kotak pangkat segitiga dibagi sama kotak pangkat bintang. Hasilnya adalah kotak segitiga dikurangin bintang. Nah, dia kayak gini ya teman-teman ya. Oke. Dari definisi, dia lahirlah yang dinamakan sifat. Nah, ya sebagai contoh, oke. Nah, sebagai contoh di sini. Nah, contoh, ingat ya, pakai konsep generalisasi. Di sini ada X pangkat 7 dibagi X pangkat 5. Nah, ini jadinya berapa, teman-teman? X pangkat 2. Oke. Jadi dia tinggal 7 dikurangin 5 nih. Nah, berarti jadinya adalah X pangkat 2. Oke. Nah, jadi ya kalau ada pembagian, saya eksponennya, itu dibagi ya. Nah, betul. Oke. Nah, dia kayak gitu ya. Nah, ingat konsep generalisasi. Jadi kalau misalnya ada yang bentuk kayak gini, X kuadrat tambah 1 pangkat 3X dibagi sama X kuadrat tambah 1 dibagi 2, berarti dia bisa kita simplifikasi, bisa kita gabungin. Jadi X, nah ini kan bisa kita generalisasi ya. Sini kan kotak, sini kotak kan. Ya enggak? Walaupun bentuknya aneh, ya tapi bisa kita generalisasi. Ya, kotak sama kotak. Berarti dia bakal jadi X kuadrat tambah 1, 3X ditambah, 3X dikurangin 2. Nah, begitulah cara generalisasi itu bekerja. Oke? Bisa dipahamin teman-teman? Aman ya? Oke. Nah, ya lanjut ya sekarang ya. Ya pokoknya dia bentuknya bisa aneh-aneh aja. Bisa aja kayak akar X kuadrat min 2X tambah 1. Di sini dibagi X kuadrat min 2X tambah 1. Tapi pangkatnya 3.
Oke? Berarti ini ya bisa kita bentuk. Jadi X kuadrat min 2X tambah 1, pangkatnya 1 dikurangin 3. Berarti bakal jadinya akar X kuadrat min 2X tambah 1, pangkat min 2. Nah, gitu ya. Nah, ya kayak gitu, teman. Oke. Nah, itulah cara generalisasi itu bekerja. Oke. Nah, jadi ya ini teknik kedua. Ya, kapan kalian pakai teknik kedua? Ketika kalian ketemu ada suatu pembagian eksponen. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita ya lanjut ya, teman-teman ya. Ingat prinsipnya adalah generalisasi sama apa namanya ya kalian tuh harus paham ya teknik-tekniknya. Nah, sini bakal kita lanjut. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang aman bisa ketik satu. Kalau ada yang belum paham, sekecil apapun, tolong banget untuk ditanyain. Ya kalau malu buat nanya, bisa ke apa namanya ke akun Zoom aku yang jadi sapi ya. Oke, oke. Nah satu semua ya. Ingat, nah tolong banget itu ditanyain. Jangan malu buat bertanya. Habisin jatah salah kalian sekarang. Oke, oke. Nah, ya udah. Ya kalau aman, oke. Ini ada yang nanya, Kak, yang kiri bawah, kenapa tuh kiri bawah? Gimana? Aman? Oh, yang ABC ini. Nah, dia kan ya pangkatnya kan di sini kan ya 16, A pangkat 4, B pangkat 2, C kan. Ya enggak? Ditambah A 5, A tambah B tambah C, min 4, A pangkat 4, B kuadrat sama C. Nah, yang ini sama ini kan sama. Ya enggak? A pangkat 4, B kuadrat C, A pangkat 4, B kuadrat C kan. Jadinya kalau sama bisa kita ya generalisasi. Ya kita anggap aja oh dia kotak, dia kotak. Oke? Berarti kan sama aja ini ditambah Nanggung bang, bang kita tidur mulai. 16 Belajar. kotak dikurangin sama 4 kotak kan. Iya nggak? Oke? Nah, dia jadinya adalah 12 kotak tambah 5 ABC. Aman nggak? Oke, sip. Nah, sekarang kita ya masuk ke teknik yang ketiga. Oke? Ingat, semua teknik itu bebas, nggak ada aturannya. Kita bebas mau pakai yang gimana aja. Yang penting kita paham dulu ya teknik-tekniknya. Dan kita tinggal berlatih ya cara pakai tekniknya aja ya. Nah, teknik yang ketiga itu adalah membalik pecahan. Nah, di sini aku bingung sebenarnya kayak bingung ngasih namanya apa. Ya tapi ya aku kasih nama aja membalik pecahan. Jadi teknik membalik pecahan ini dia adalah arti dari pangkat negatif. Ini dia adalah arti dari pangkat negatif. Oke? Nah, di sini aku kasih tips. Ketika kalian hitung dan kalian ketemu pangkat negatif, nah pangkat negatif ini dia adalah salah satu yang bentuknya jelek. Nah, dia bentuknya jelek. Jadi kalau bisa jangan ada pangkat negatif.
selalu pangkatnya usahain dalam bentuk yang positif. Nah, ya udah, secara artinya ini katakan ini ada pangkat negatif 5 pangkat min 1. Nah, dia pangkat negatif. Nah, artinya dia itu adalah 1/5. Gitu. Untuk kedudukan dari pecahan kan ada dua ya. Ada penyebut sama ada pembilang kan. Ya nggak? Ada pembilang sama penyebut kan. Nah, ya kalau misalnya dia kayak cuman angka berdiri sendiri doang, ya pasti dia adalah kayak ya 5 ya per 1. Oke. Ya dia posisinya adalah pembilang. Nah, ya kalau ada pangkat negatif, itu artinya dia tuh ya kita flip aja ya posisinya. Yang tadinya di atas jadi ke bawah, yang tadi di bawah jadi ke atas. Ya katakan ya kayak gini, 2 pangkat min 2. Dia ada pangkat negatif kan? Nah, pangkat negatif itu ya artinya adalah 1/2 pangkat 2. Jadi kayak dibalik. Gitu. Bisa dipahamin? Oke. Nah, atau ya udah, ya kita bisa juga yang kembali sesuai yang kita mau gitu. Nah, ya gimana contohnya sesuai yang kita mau? Ya katakan kita mau ya maksa balik gitu ya. Nah, ya katakan awalnya dia posisinya itu ada di ya bawah gitu. Nah, 1/3. Nah, 1/3 dia ini bisa kita balik ya posisinya. Yang tadinya dia ada di bawah, ya kita bisa balik dia ke atas. Nah, kita bisa ubah dia jadi 3 pangkat min 1. Ini 2 pangkat min 2 ini soalnya ya, Shirley ya. Oke. Nah, dia kayak ya beberapa bentuk yang bisa kita flip atau kita balik. Jadi arti dari pangkat negatif itu adalah dia tuh kayak yang membalik pecahan. Ya kalau misalnya yang ada di atas 2 pangkat min 3, ya berarti dia kita flip ke bawah 2/3. Oke. Nah, ya atau ya kita mau balik gitu. 2/3 ya pangkat 3 gitu ya. Nah, ya 3/3. Berarti dia bisa jadi 2 dikali 3 pangkat minus 3. Oke. Nah, 1 pangkat 6 kuadrat. Ini bisa kita balik. 6 pangkat min 2. Benar-benar kayak ya ketika kita mau membalik ya posisinya ya. Ya kalau misal pecahan itu kan ya dia ada 2 posisi ya. Ada pembilang. Nah, sama penyebut kan. Nah, kalau misalnya kita mau balik ya posisinya dia, ya kita tinggal pangkatin dia dengan minus. Gitu. Ditanya generalisasinya ada nggak Kak? Ada. Oke. Jadi kayak ya udah ya kalau misalnya dia formasinya kayak gini, mau ditukar-tukar itu ya boleh gitu. Mau dia jadi 2/5 pangkat min 3, mau kita balikin semua jadi 5/3/2 pangkat min 1, boleh. Oke. Nah, dia kan pangkat 1 kan? Ya enggak? Nah, ini mau kita tukar ke sini, ya boleh-boleh aja. Ya atau mau kita jadiin 2/1 dikali 5/3, ya boleh. Gitu. Ya ininya berkali ke atas kan? Ya enggak? Aman? Bentuk bisa dibolak-baliknya. Ya kalau misalnya di sini ada A pangkat minus 2, ya udah mau kita balik, ya 1/A pangkat 2 boleh. Gitu. Aman teman-teman?
Ada yang masih bingung nggak? Nah, sekarang bentuk ya generalisasinya. Ya sama aja ya bentuk generalisasinya. Di sini ada kotak, pangkat min. Pangkat min segitiga. Berarti bakal jadinya ada 1 per kotak pangkat segitiga. Gitu. Oke? Ini adalah prinsip generalisasinya. Oke? Aman? 1/2 pangkat 3. Oh, ini kan cuman dihitung aja ya. Cuman aku mau nunjukin. Nah, dia katakan mau dijadiin ya 1/8, ya boleh. Oke? Nah, konsep generalisasinya, ada bilangan apapun, bentuk apapun, pangkat minus. Nah, ya kita balik posisinya. Atau ya di sini ada 1 per ya kotak pangkat segitiga. Nah, kita mau balik dia ke atas. Berarti nah jadinya ada kotak pangkat min segitiga. Oke? Nah, kalau misalnya ada apa namanya? Ada ya 1 per ya kotak pangkat min segitiga, ya mau kita balik boleh. Jadi di atas posisinya. Nah, ya pangkatnya kita kaliin dengan minus. Nah, nangkap? Jadi kayak secara umum, ya bentuk lengkapnya katakan kayak gini. Di sini kotak pangkat segitiga per, ya katakan ini bintang, bentuk apa namanya, terus ya bintang, terus pangkat sama apa ya, ya pangkat sama diamond deh ya. Oke? Ya dia mau kita bolak-balik, ya boleh gitu loh. Mau yang atasnya ya kita geser ke bawah, boleh. Berarti kalau itu dia jadinya ada 1 per yang kotaknya berubah jadi kotak pangkat minus segitiga dikali segitiga ya dikali bintang ya pangkat diamond, atau bintangnya mau kita putar ke atas boleh juga. Berarti bintang ya pangkat min diamond per ya kotak min segitiga. Mau kita jadiin ke atas semua jadi kotak pangkat segitiga bintang pangkat min diamond, ya boleh gitu teman-teman. Paham nggak? Kayak bentuk benar-benar ngebolak-balikin pecahan. Mainin pangkat negatif. Aman? Nah, kalau misalnya ada 2 pangkat 5 min 1, ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 5. 2/5. Paham nggak sama teknik-tekniknya? Oke, ada yang belum paham. Nah, kalau yang lain gimana? Oke, nah contoh. Nah, gini ya. Iya, nih ya, 2/5. 2/5, nah ini kan pangkat 1, pangkat 1. Katakan, ya kita nggak mau ada pecahan. Nah, bentuknya ya kita buat aja jadi 2 dikali 5 pangkat min 1. Gitu. Oke, bisa kita bolak-balik. Katakan bentuk ini mau kita ubah juga jadi 5 pangkat min 1/2 pangkat min 1. Boleh, gitu. Oke. Nah, pokoknya kalau misalnya kita mau nuker posisinya dia dari atas ke bawah, bawah ke atas, ya kita kasih dia pangkat negatif. Gitu. Aman?
Nah, gimana teman-teman? Ini mau kita ubah juga jadi di bawah semua, katakan ya. Ya kan, di bawah semua berarti ini geser ke bawah kan. Nah, berarti kalau kita pindah, pangkatnya dikali negatif lagi kan. Berarti jadinya atasnya habis 1/5 dikali 2 pangkat min 1. Nah, coba deh. Nah, kalian cerna proses perubahan-perubahan ini. Bisa dipahamin nggak? 3/6 kuadrat. Dia jadi 3 dikali 6 pangkat min 2. Nah, coba yang bentuk ini dulu. Bisa dipahamin nggak? Nah, paham ya? Oke. Yang lain gimana? Oke, paham ya kan? Nah, sekarang ini bentuk ini, ya kita ya mau tiganya jadi ke bawah nih. Oke. Nah, berarti dia jadinya adalah 6 pangkat min 2, ya kan? Nah, kan kita mau mindahin yang tiganya kan? 3 pangkat min 1. Ini kan? Nah, ini ya kenapa dia ada satunya? Ya karena kan kalau kita pindahin 5-nya ke bawah, kita pindahin 6-nya ke bawah, ya atasnya sisa apa? Nah, atasnya sisanya 1, gitu maksudnya. Oke? Aman, teman-teman? Nah, itu. Oke? Jadi emang benar-benar ya teknik buat membolak-balikin pecahan sesuai yang kita mau. Ya aturan itu bebas nanti. Ya tapi kita harus paham dulu teknik-tekniknya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya ada ya 1/x pangkat min 2, ya dia bisa kita ubah jadi x pangkat 2. Oke. Acara simpel ada nggak ya? Ini udah cara yang simpel. Emang harus latihan dan harus diulang-ulang terus. Mana ya? Benar-benar bisa kita putar-putar. Oke. Nah, contoh misalkan x tambah 1, x tambah 1, x kuadrat ini ya, per katakan di sini ada 2x pangkat min 3. Nah, ini ya bisa kita ubah. Ya katakan kita nggak mau di bawahnya itu ada negatif, ya kita naikin aja ke atas. X tambah 1, x kuadrat dikali 2x pangkat 3. Gitu. Bisa dipahamin nggak teman-teman? Aman? Soal UTBK buat tipe soal apa? Ini di PK. Dan ini tuh banyak banget, oke? Yang kayak gini. Aku tuh benar-benar kayak ngajarin fundamentalnya. Cara kalian berhitung dulu. Aman? Yang ada aljabar segala macam, nah ini tuh pasti dipakai. Bisa aja nih ya, ini bisa aja ya kalian suruh ngebandingin mana yang lebih besar 3 pangkat min 2 atau 1/9. Coba. Nah, dia lebih besar yang mana? 3 pangkat min 2 sama 1/9. Sama. Nah, betul. Nah, kalau kalian tahu sifat yang tadi, ya sama gitu. Ya ini kan bisa dibuat jadi 1/3 pangkat 2 kan. Jadi 1/9. Iya nggak?
Nah, karena tuh ya ada juga gitu. Dia selalu TBK, mana yang lebih besar, X pangkat min 2 sama 1/X². Nah, nah ini kan sama padahal. Ya kan? Nah, kebanyakan diubah ke minus atau positif itu bebas. Nah, tapi biasanya dari minus ke positifin. Biasanya kayak gitu. Aman, teman-teman? Teknik membolak-balikan pecahan ya dengan pangkat negatif. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Aman ya? Nah, ketik satu yang aman, teman-teman. Ah, sip kan? Nah, paham ya? Ini teknik membolak-balikin pecahan. Oke? Dan bentuknya bisa kita generalisasi. Bisa apapun itu wujudnya. Nah, sekarang nih, ya katakan ya, ya kita mau ngerjain yang ini tadi nih. Ya kan? Nah, ini, ya katakan ada X pangkat 7 per X pangkat 5. Ya kan? Nah, dia boleh nggak? Ya kalau aku ubah jadi X pangkat 7 dikali X pangkat min 5. Boleh nggak, teman-teman? Nah, ya akhirnya jadinya apa? X pangkat 7 ditambah min 5 kan? Min 5 kan? X pangkat 2. Nah, ya sama kan? Ya nggak? Nah, dia secara definisi itu kayak gitu. Ya. Benar kayak yang posisinya di bawah bisa kita pindahin ke atas. Atau yang atas bisa kita pindahin ke bawah. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, ya udah. Ya kalau misalnya yang ada pembagian pecahan yang mau kita ubah juga ke atas juga boleh. Oke, sekarang kita ya bakal ya lanjut ya teman-teman ya. Nah, setelah kita pelajarin teknik-tekniknya ini, oh sama ada lagi deh. Bentar. Nah, ini ada lagi. Kita nih masuk ke teknik yang keempat. Oke. Nah, teknik yang keempat ini apa? Yaitu adalah pangkat dipangkatin. Oke. Pangkat dipangkatin. 3/2 dipangkatin 3. Nah, sekarang kita coba ke definisinya dulu. Ini secara definisi, dia kan sama aja kayak kotak pangkat 3 kan? Ya nggak? Nah, ya kotak pangkat 3 berarti apa? Kotak dikali kotak kan? Nah, tapi sekarang kotaknya apa? 3/2 gitu. Jadi secara makna kalau ada pangkat dipangkatin artinya adalah ya udah di sini 3/2 dikali 3/2 dikali 3/2. Nah, ya akhirnya apa? 3 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3/6. Oke? Bisa dipahami teman-teman asal usulnya? Ya, secara definisi kan ya sama aja kayak tadi ya kan? Ya kayak kotak pangkat 3 kan? Ya enggak? Jadi kayak kotak dikali kotak dikali kotak. Nah, kayak gitu. Nah, ya udah. Berarti sekarang ya kalau misalnya ada 2/3 pangkatin 4, dia berapa hasilnya teman-teman? Berarti kan secara definisi ada 2/3, ada 4 kali kan? 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Ya kan? Atau 2, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 2/12. Gitu.
Nah, dari sinilah lahir sifat lagi. Lahir sifat lagi. Oke? Nah, ya sifatnya itu apa? Ya kalau ada bilangan di pangkat, ada bilangan pangkat M, dipangkatin lagi dengan sesuatu, bakal jadinya itu adalah dikali. Oke? Nah, dia secara sifat nambah jadinya. Oke? Nah, ingat, ini kita bisa generalisasi. Kotak, pangkat segitiga, pangkat bintang, bakal sama dengan kotak, pangkat segitiga, dikali bintang. Aman? Nah, dia bentuk ini bisa, apa namanya, ya, ya dia bisa kita ya, generalisasi ya. Yang teknik keempat ya. Oke? Nah, berarti, apa namanya, nah ya udah, dia bakalan jadinya adalah ya kayak gini. Nah ini ya kalau misalnya mau diputar juga boleh ya. A pangkat M pangkat N, kita mau putar jadi A pangkat N dipangkatin M itu boleh. Oke. Nah karena kan dia dikalikan atasnya kan. Jadi mau mau M kali N atau N kali M itu boleh. Nah, ya udah. Sampai sini baru deh kita bisa ngelihat konsep generalisasinya. Karena banyak banget yang kayak gini. Contoh misalkan kayak gini. Ada dua pangkat X. Jangan deh. Katakan X tambah 1. Dipangkatin 3, ya kan? Terus dipangkatin lagi sama 3. Sama 4 deh. Oke? Nah, ya kan? Nah, ya udah, berarti kan ini dia bakal jadinya gimana? Ini kita generalisasikan. Ini kotak kan? Kotak pangkat 3, pangkat 4 lagi. Jadi bakal jadinya adalah kotak pangkat 3 kali 4. Sama dengan kotak pangkat 12. Atau X tambah 1 pangkat 12. Oke? Bisa dipahamin nggak teman-teman? Aman? Ada yang bingung? Nah, dia bisa berapapun ya. Contoh, 6 pangkat 4 dipangkatin lagi min 1/3. Oke? Nah, kalau kayak gini gimana? Ya berarti kan tinggal 6 dipangkatin minus, ya dipangkatin 4 dikali min 1/3 kan? Min 4/3. Oke teman-teman, nah sampai sini aman? Nah aman ya? Dia bentuknya bisa apapun itu dan bisa seabsurd itu. Oke? Bisa aja 3 pangkat X, tapi dipangkatin lagi sama 2. Atau dipangkatin lagi sama 2X tambah 1. Berarti dia kan bisa jadi 3 pangkat X dikali 2X tambah 1 kan? Iya nggak? Bentuknya bisa seaneh apapun ya. Oke, ingat. Pokoknya prinsipnya ada pangkat, dipangkatin lagi. Pangkat, ada pangkat, ada pangkat, ada pangkat, ada. Oke? Caranya sama. Gitu. Katakan gini, 3 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, ya kita kerjain dari dalam aja. Gitu. Oke? Ya kita kerjain ya dari dalam aja, ini dulu. Ya kan? Berarti ini bisa kita ubah jadi 3, 2, pangkat 2 kali 3, berarti 6, pangkat 4 lagi kan? Nah, berarti kita ubah lagi, jadi 3 pangkat 6 kali 4, 24.
Gitu. Oke? Nah, ingat teman-teman, tujuan kita belajar ini apa? Ayo. Nah, tujuan kita belajar ini adalah untuk simplifikasi. Oke? Jadi step yang kalian lakuin ini untuk membuat simple, untuk menyimpelkan prosesnya. Gitu ya. Aman ya? Nah, ya sama juga ya kalau misalnya bentuknya aneh, ya kan? X, oke katakan nih ya X kuadrat dipangkatin sama min X per 2. Ya udah bakal jadinya apa? X pangkat min 2X per 2. Kita bisa cepet sederhanin kan? Berarti bakal jadi apa? X pangkat minus X. Selesai. Nah, cara mainnya pasti selalu sama. Oke, teman-teman? Aman? Nah, kayak gitu ya. Ini teknik yang keempat. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Nah, jadi emang ya ini ya cara buat kalian jagonya gimana? Harus latihan. Dan aku udah sediain latihannya ya. Ini modul fundamental ya. Itu kalian cek ya teman-teman ya. Itu udah lengkap banget soal-soal. Oke? Itu udah aku sediain di situ. Nah, kalau nggak ada, aman. Nah, yang aman coba ketik satu, teman-teman. Ya, ini ada yang nanya, Kak. Itu di web ya? Di web ya? Full di web ya? Oke, satu ya. Nah, itu ada yang manggil tadi, Kak. Iya, kenapa? Kalau pangkatnya akar gimana? Ya, nggak masalah. Kan konsep generalisasi kan? Ya nggak? Kalau X 2 pangkat akar X tambah satu, ya nggak masalah. Jadinya X 2 kali X tambah satu selesai. Oke? Recordnya bakal dikirim ke grup dan di website. Oke? Ingat ya, ingat apa? Generalisasi. Ini kata kuncinya. Ya, kenapa kayak aku bilang-bilang terus ya kan? Apa sih generalisasi, generalisasi, generalisasi? Nah, ketika kalian udah menamatkan series fundamental, pasti kan udah bisa kebayang gitu. Oh, ini bisa digeneralisasi. Oh, ini bisa digeneralisasi. Oh, ini bisa generalisasi gitu. Nah, ini nggak ada teman-teman. Yang ngajarin tempat lain nih kayak di sekolah itu jarang yang ngajarin konsep ini. Nah, karena ini kayak emang ya metode aku sih ketika aku di fisika atau aku kayak gini. Banyak proses mengeneralisasikan. Akhirnya ketika matematikanya ini ya jago gitu teman-teman. Oke, buat aljabar tuh bakal jago banget. Nah, kalau misalkan bisa generalisasi ini. Oke, nah ini emang ya metode yang aku kembangin. Oke, jadi ya apa ya, ya original ya gitu lah. Oke ya, kita lanjut ya. Namanya generalisasi, apapun bentuknya itu bisa. Oke, aman ya. Nah, oke, sip. Nah, kalau misalnya aman, kita ya lanjut ya teman-teman ya ke teknik yang kelima. Oke. Nah, teknik kelima itu adalah kalau misalnya ada apa namanya ya perkalian dalam pangkat. Ini dia bentuknya adalah ya perkalian atau pembagian dalam pangkat. Nah, dia maksudnya gimana? Jadi dia formatnya gini. Misalkan 2 dikali 3 pangkat 2.
Oke. Jadi atau formatnya 2/3 pangkat 2. Gitu. Nah ini, ya kita coba yang atas dulu deh ya. Dia kan secara artinya, oh ya udah, ini kan kotak. Ya enggak? Kotak pangkat 2 kan? Berarti kan kotak dikali kotak kan? Atau berarti artinya apa? 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3. Iya enggak teman-teman? Secara definisi dan makna ya. Ya kan? Berarti ini bisa kita gabungin lagi kan? Jadinya 2/2 ada 2 kan? Dikali sama 3/2. Oke? Nah, secara makna kayak gini paham nggak? Ini juga sama ya. Yang bawah ya. Ya berarti kan dia kan kotak, ya nggak? Dia kan sama aja kayak kotak, kuadrat kan? Oke? Nah, apa namanya berarti secara artinya ya kotaknya apa? 2/3 kan? Berarti artinya apa? 2/3 dikali 2/3. Nah, kalau kita gabung dia jadinya apa? Cek cek. Suaraku masuk nggak? Oke, nggak masuk ya. Oke, maaf ya ketendang ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, dia secara makna ya kayak tadi gitu. Oke. Nah, dia secara makna ya kayak tadi. Nah, makanya jadinya adalah 2/2 dibagi 3/2. Gitu. Nah, dari sini lahir lagi sifat yang pernah kalian pelajarin dalam bentuk rumus. Oke, nah sifatnya itu apa? Ya kalau misalnya di sini ada A dikali B atau dikali C sekalipun, dipangkatin sama sesuatu, dia bisa kita ubah. Jadi ya masing-masingnya tuh ya ke bawah gitu ya. Oke? Nah jadi pangkat yang ini dia bisa ya masuk ke sini. Tapi bisa juga kebalikannya. Ada A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N. Ya bisa kita gabung. Jadinya A kali B kali C pangkat N. Atau ya udah katakan di sini ada A per B pangkat N. Berarti dia bakal jadinya adalah A pangkat N per B pangkat N. Atau ya kebalikannya juga bisa. Ada A pangkat N, B pangkat N berubah jadi ke sini juga bisa. Jadi kayak kita gabung gitu. A pangkat B-nya kita gabung, pangkat N-nya kita keluarin. Oke? Nah yang kalian biasa pelajarin tuh yang bentuknya rumus kayak gini kan nih? Ya nggak? Bukan secara maknanya kan? Oke? Nah, jadinya ya kalau misalnya kayak gini, ingat kita bisa generalisasi. Oke? Jadi ini ada kotak dikali segitiga pangkat bintang, ini bisa kita buat jadi kotak pangkat bintang kali segitiga pangkat bintang. Atau bisa kita ya balikin juga. Jadi kotak dikali segitiga pangkat bintang.
Oke, sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Aman? Nah, atau sama, sini kotak persegi 3 pangkat bintang. Ini bisa kita ubah jadi kotak pangkat bintang per segitiga pangkat bintang. Atau bisa kita balikin lagi. Jadi kotak persega pangkat bintang. Nah, gitu ya buat perubahannya ya. Oke. Nah, ya udah selesai deh untuk teknik-teknik penyelesaian menggunakan akar, teman-teman. Karena secara prinsip ini yang kayak aku ajarin. Aman sampai sini? Nah, contoh deh, misalnya ada R pangkat 5, S di pangkat 2. Ya, atau jangan yang ini dulu deh. Katakan sini R, S pangkat 3. Berarti jadinya apa? Dia bisa kita ubah jadi R pangkat 3 dikali S pangkat 3 ya. Oke. Nah, mau dia kita pakai angka, katakan tuh tadi ada yang nanya gitu ya. Ya kan? Apa namanya kayak ya katakan kayak gini. 18 pangkat apa namanya ini 18 pangkat min 2 per 3 per 6 pangkat min 2 per 3 gitu. Nah, ini kan dia pangkatnya sama kan? Ya pangkatnya bisa kita keluarin. Jadi 18 per 6 pangkat min 2 per 3. Jadinya kita bisa kerjain dalamnya dulu. 3 pangkat min 2 per 3. Oke, nah ketika kalian udah tahu semua teknik-teknik ini, tinggal kalian coba latihan aja, kalian bakalan bisa gitu. Untuk soalnya, oke? Nah, ya udah, ya dia kan ya bisa dibalik juga kan? Ya kalau misalnya dia kotak persegi 3 ini di pangkat bintang, berarti kan bisa jadi ya kotak persegi 3 di pangkat bintang kan? Oke? Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi kelima teknik ini itu harus kalian kuasai. Benar-benar kayak iya betul. Nah, dia emang ya kayak gini gitu. Ya karena ya perhitungannya tuh secara konsep itu sama, kayak gitu-gitu aja. Oke? Aman ya? Nah, ya udah. eh apa namanya ya setelah kita belajar konsep generalisasi ini, kita jadi bisa menyederhanakan sesuatu hal. Gitu ya. Ini untuk yang bentuknya akar dan kalian harus kuasai. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Untuk melakukan simplifikasi. Oke? Nah, nah ini kita pakai contoh lagi deh. 2 A, B, C, pangkat 4 pangkat 3. Nah, dia bakal jadinya apa, teman-teman? Ambil salah satu soal TBK. Dari tadi aku ngambilnya dari soal TBK sebenarnya. Oke? Nah, kalau kayak gini gimana? Dapat? Yang ketemu boleh ketik satu ya, teman-teman ya.
2 ABC4, 2 ABC4 bisa nggak? Bisa. Nah, tapi dia pangkat 3 ya. Ya kan? Jadi ya kalau mau pakai konsep 2 ABC4, 2 ABC4, 2 ABC4. Nah, berarti kan ini ya pangkatnya tinggal yang ikut aja semuanya ya. 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 4 dikali 3. Oke. Berarti jadinya 8, A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 12. Nah, ini dia biasanya ya suka juga kayak ya fungsinya itu buat membuka apa namanya kayak yang membuka kurung gitu ya. Kayak membuka kurung. Oke. Ada yang masih bingung? Yang masih bingung coba bisa ketik nol ya teman-teman ya. Oke, satu ya. Ya kan? Nah, ini soal TBK ya. Oke. Sekarang ya kita udah mulai ya kita gabungin semua konsep yang udah kita punya ya. Ini kan ya teknik-tekniknya. Sekarang kita gabungin semua konsep yang kita punya. Nah, coba yang kalian udah siap belum teman-teman? Nah, ketik satu yang udah siap. Ya, kita ini baru fase implementasi. Harusnya udah gak ada yang ketinggalan tekniknya ya. Oke, satu, satu. Ayo, satu ya ramein ya. Nah, sekarang ya kita benar-benar full, kita praktekin semua. Karena kalau aku cuma ngajarin satu, itu nggak bakalan berguna, teman-teman. Nanggung. Oke? Oke. Sekarang kita ya masuk ke entah sebutannya apa ya. Mungkin ya udah ke soal-soalnya deh. Pertama, X pangkat 5 pangkat 2. Jadinya berapa? X pangkat 10. Ya kan, 5 kali 2 ya, 10 ya. Nah, kalau pangkat itu tandanya ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau kalian ketik X pangkat 10, nah cara nulisnya tuh X pangkat 10. Nah, kalau ada tanda ini di chat, itu artinya pangkat ya. Oke. Dapat semua, teman-teman? Dua. C pangkat 4 pangkat 5. Nah, jadinya berapa? Nah, oke, cakep. C pangkat 20. A kuadrat B pangkat 3 pangkat 2. Nah, dia jadinya berapa? Oke, sip. Ini dia tinggal dikali ya. Oke, dia tinggal dikalikan. Ini ya kan? Berarti A pangkat 2 kali 2 itu 4 dikali B pangkat 3 kali 2 itu 6. Oke, aman teman-teman? Aman? Ada yang bingung atau kecepatan atau ketinggalan? Oke. X pangkat 5 jadinya X pangkat min 5 X per 2. Dia jadinya X pangkat 10 dong. Ya, kalau misalnya X pangkat 5 dipangkatin 2.
Oke, A for aman. Oke, sip. Oke, nah kita lanjut ya. X, Y pangkat 5, pangkat 3. Oke, mantap. X pangkat 3, Y pangkat 15. Oke. Nah, sekarang 2X pangkat 3, pangkat 3. Ayo, berapa ayo? Dia bakal jadi 2 pangkat 3, X pangkat 9 kan? Nah, kalau bisa kita hitung. Oke? Berarti dia jadinya ada 8, X pangkat 9. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, ini kita lanjut. R pangkat 5, S pangkat 2, dipangkatin 2, dipangkatin lagi 2. Ayo, cara mainnya sama aja, oke? Nah, sekarang kita lagi main ya. Ini kita lagi game quiz ya. Oke, ini ada yang dapat R pangkat 20, S pangkat 8. R pangkat 8, S pangkat 8. Ayo. Nah, yang lain gimana? Yang menyerah atau bingung ketik 0 ya. Oke, sip. Berarti ini, ya dalamnya dulu kan kita kerjain ya. Ya enggak? Ini kan R pangkat 10, S pangkat 4 kan. Pangkat 2 lagi. Berarti berubah lagi. R pangkat 20, S pangkat 8. Nah, kalian ada yang nyadar nggak? Dari tadi, aku makainya tuh bukan sama dengan, tapi panah. Nah, itu ada artinya, teman-teman. Nah, kalau aku biasanya nggak biasain diri pakai sama dengan, tapi pakai panah. Panah itu artinya adalah dari A berubah jadi B. Oke? Nah, ini dari sini berubah jadi sini. Ya, sama dengan juga boleh. Nah, tapi better pakai panah. Oke, teman-teman? Aman ya? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Dua A B C, 2 A B C pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2. Ayo. Nah, ini berapa, teman-teman?
Oke, 4 A pangkat 6, B pangkat 6, C pangkat 24. Hati-hati sama tanda kurungnya ya. Oke. Oke, 4 A pangkat 6, B pangkat 6, C pangkat 24. Oke, sip. Dapat dua yang sama. Yang lain gimana? Aku tungguin ya. Oke, sama. Sip. Ingat, kerjain dulu yang paling dalam. Berarti kan 2, A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 12 kan. Pangkatin lagi 2. Berarti bakal jadinya 4, 2 pangkat 2 kan. A pangkat 6, B pangkat 6, C pangkat 24. Asik, bisa kan ya teman-teman ya? Oke, coba lagi. X kuadrat, Y pangkat 3, pangkat 3 dikali 2X pangkat 3. Definisi semua teknik kita pakai ya. Oke. Ketika dalam matematika, kalian ya udah langsung otomatis gitu loh. Ya udah langsung otomatis kayak ya tahu harus apa namanya, ya dari mana, ya pakai yang mana, pakai teknik mana harus tahu. Gak ada yang nyuruh kalian pakai teknik A, pakai teknik B, pakai teknik C, gak ada. Tapi kalian yang cari tahu sendiri. Oke, nah ingat ya, yang ini dia terpisah ya teman-teman. Oke, ini berarti, nah sekarang saran aku, kalau kamu mau merubah bentuk yang kayak gini, selalu kerjainnya itu secara vertikal, dari atas ke bawah, bukan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Jadi ya kerjain itu ke bawah, biar proses transformasinya kelihatan. Berarti kalau misalnya kayak gini, dia bakal jadinya X pangkat 6, Y pangkat 9, dikali 2, X pangkat 3 kan. Nah ini berarti bisa berubah lagi. Duanya kan dia terpisah sama semuanya ya. X-nya bisa kita gabung kan? Ya nggak? Di sini X pangkat 6 dikali X pangkat 3 kan? Berarti bakal jadinya X pangkat 9, Y pangkat 9. Oke, teman-teman, bisa ditangkap? Nah, sekarang 18 X pangkat 4, Y pangkat 7 per 9 XY. Ada kuisis nggak, Kak? Enggak. Tapi kalian bisa kerjain soal-soal ini di fundamental matematika ya, teman-teman ya. Oke? Itu udah aku buatin semua soalnya buat kalian. Nah, mantap. Ingat, kita gabungin semua teknik yang ada. Jangan cuma satu aja yang kita pakai. Oke, tapi definisi semua. Sekarang ini dia bisa kita bagikan. 18 sama 9 kan? 2. Ya enggak? Berarti dia bisa jadi 2. Di sini ada X pangkat 4 sama X ya kan? Berarti kan X 4 min 1, Y 7 min 1 ya. Berubah lagi 2, X pangkat 3, Y pangkat 6. Oke? Nah, sekarang udah bisa ya, teman-teman ya. Ya
Yo, iya, semua teknik disatuin jadi gacor. Ya emang itu, yang aku ajarin tuh kayak gitu. Butuh proses ya, oke? Tapi sekalinya aku udah tuangin ilmu aku ke kalian, ini pasti bakal jadi jago, oke? Nah gitu ya. Oke, nah sampai sini dulu. Ada yang bingung nggak teman-teman? Aman? Kita lanjut. Oke, oke satu. Iya belum mau suruh udah satu ya. Oke, aman ya. Yuk, kita lanjut. Nomor berapa tadi? 10 ya. 10 3 x kuadrat y pangkat 3 ditambah 5 x y kuadrat pangkat 3. Oh, ada yang kurang paham nomor 9. Nah, kurang pahamnya di mana tuh? Ini dia kan dibagi kan? Ya enggak? Nah, kalau dibagi, dia apa tadi? Yang teknik kedua ya? Ya kan? Yang teknik kedua, ya kalau misalnya dia dibagi, berarti pangkatnya dikurang kan? Berarti kan ini 4 dikurangin sama pangkat 1. Yang X-nya kita gabung, yang Y-nya kita gabung. Ya kan? Oke. Nah, sekarang coba yang ini ya. Nah, ini kan jawabannya agak susah ditulisnya ya. Nah, kalian ketik satu aja kalau kalian udah dapat yang paling sederhana. Lima x 9 ya pangkat 12. Belum tahu sih. Aku juga belum ngitung. Udah dapat teman-teman? Apa ada yang bingung? Yang bingung ketik 0, yang udah dapat ketik 1. Oke, ini ingat ya. Sekarang kalau udah kompleks, kalian kerjain jangan ke samping, tapi dari atas ke bawah. Biar fasenya kelihatan, berubah dari mana ke mana. Berarti ini kan 3 pangkat 3, X pangkat 6, Y pangkat 3 kan. Ditambah 5, ini jadinya X pangkat 3, Y pangkat 6. Nah ya udah selesai kayak gini aja. 27 X pangkat 6, Y pangkat 3, tambah 5, X pangkat 3, Y pangkat 6. Selesai. Gini aja nggak masalah. Oke? Nah gini aja nggak masalah teman-teman. Atau ya kalau misal kalian mau ngeluarin ya, mau kalian keluarin, di sini kan ada yang sama ya. Di sini sama-sama X-nya nggak bisa ditambahin kan nggak bisa dong. Dia kan beda. Nah kalau beda ya nggak bisa kita kotakin kan? Ya nggak? Nah kalau beda ya nggak bisa kita kotakin. Oke? Nah atau kalau misalnya ini mau difaktorin, mau kita keluarin, di sini kan bisa kita sama-sama X3, Y3 kan? Di sini ya X3 sama Y3 kan? Berarti bisa tuh. Nah jadinya adalah X pangkat 3, Y pangkat 3, dikali sisanya. 27 X pangkat 3 tambah Y pangkat 3.
Boleh kayak gini, boleh kayak gini. Dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Oke? Dua-duanya benar ya teman-teman ya. Oke, sip. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Oke, nah sekarang ini. Nah ini soalnya aku mengarang indah teman-teman. Nah coba sekarang kalian sederhanain. Oke, Kak, cara faktorinnya ulang. Nah ini kita cari yang sama-sama punya komponen yang sama di kedua ruas ini. Yang ini kan bisa kita split jadi X pangkat 6, X pangkat 3, Y pangkat 3 kan. Yang ini bisa kita split jadi X pangkat 3, Y pangkat 3, Y pangkat 3 kan. Nah ininya sama kan. Ya kita tarik keluar. Gitu. Nah kita tarik keluar ininya. Yang samanya. Nangkap? Nah kita ya. Oke. Nah ini kita coba ya teman-teman ya. Soal nomor terakhir ya. Nah nomor 11 gimana? Berapa ayo? Nah penyebutnya tetap kayak gitu ya Kak. Ya penyebutnya kan bisa kita sederhanain juga. Ayo. Ya, pokoknya mindsetnya kalau bisa disederhanain, sederhanain. Nah ini ya kita bisa step by step aja ya. Oke. Pertama ya kita yang sederhanain adalah angkanya. Angkanya kita gabung kan. 3 sama 2 kita gabung. Berarti 6. Oke. Ya kita rapihinnya pelan-pelan aja. Gak usah sekaligus. Habis angkanya digabung, A-nya bisa kita gabung kan. A pangkat 2 sama A pangkat 4 kan. Jadi kan A pangkat 6. B pangkat 10. Per 8. A pangkat 5. B pangkat 12. Jadi kita rapihin dulu. Yang arah ke sini kita rapihin. Habis itu ya kita rapihin yang arah ke bawah. Oke, berarti ini jadinya kan adalah 6/8 bisa kita kecil lagi kan. Jadi 3/4 kan. Ya nggak? 3/4 A-nya jadinya A pangkat 6 min 1, B pangkat 10 min 12. Berarti kan bakal jadi 3/4. Di sini 6 min 5 ya, ya kan? Berarti kan ya A pangkat 1, B pangkat min 2 kan? Nah ini kan pangkat minus jelek. Ya kita geser aja ke bawah. 3A per 4B kuadrat. Nah gitu. Oke? Bisa ditangkap teman-teman?
Oke. Pakai semua teknik. Yang ini dia kan perkalian nih. Ini kan nih A pangkat 2 sama A pangkat 4 kan. Digabung kan. Jadi A pangkat 6. B pangkat 3 sama B pangkat 7 dikali digabung. Jadi B pangkat 10. Ya enggak? Terus dibagi 8. A pangkat 5 sama B pangkat 12 kan udah paling sederhana kan di bagian bawah kan. Nah, sampai sini tinggal kita gabung-gabungin. Ini A pangkat 6 sama A pangkat 5 kita gabungin. B pangkat 10, B pangkat 12 kita gabungin. Oke? Ini kita gabungin pakai semua teknik. Aman, teman-teman? Bisa dipahamin nggak? Apa masih bingung? Yang aman coba ketik 1 ya. Nah, ini sisanya nanti kalian belajar sendiri ya teman-teman ya. Lewat modul belajar yang aku udah siapin di Fundamental Matematika. Oke? Bisa diakses di website ya teman-teman ya. Nah, itu kalian bisa coba kerjaan lagi. Pokoknya kunci ini adalah kalian tuh harus bisa latihan sebanyak-banyaknya. Oke? Benar-benar kayak ya sebanyak-banyaknya kalian tuh harus bisa. Biar kalian terbiasa. Oke? Aman teman-teman sampai sini? Oke, karena ini kita yang nggak berasa kelasnya malah lebih dari 90 menit ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya nggak teman-teman? Ada yang belajar ilmu baru? Nah, seperti biasa ya, kita selalu refleksi diri ya. Oke, ada yang belajar ilmu baru teman-teman? Nah, ini namanya adalah teknik apa namanya membuat simplifikasi eksponen ya, yang akar ternyata nggak sempet ya. Yang akar kita coba ya besok aja, oke, di pertemuan berikutnya tentang fundamental ya. Oke, nah ya udah, nah ya ini karena udah sore juga ya teman-teman ya. Mau buka bentar lagi, jadi nah ya udah, kalau gitu kita kelasnya sampai sini dulu ya teman-teman ya. Oke. Oke deh, nah kalau misalnya kayak gitu, kelasnya kita sampai sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di besok ya teman-teman ya, karena kita kelasnya tiap hari. Oke, nah yaudah, kalau gitu sampai sini aja. Makasih banyak semuanya. Dadah.